Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal kepemimpinan, tapi dari dua sudut pandang yang beda banget. Kita akan pakai dua kerangka kerja yang keren ini untuk bantu kita sadar sebenarnya gaya alami kita tuh kayak apa, dan yang lebih penting lagi, gimana caranya jadi pemimpin yang benar-benar efektif. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin sedikit nyelekit ya. Selama ini, Anda itu beneran memimpin atau jangan-jangan cuma sekedar mengelola? Nah, pertanyaan ini penting banget, karena inilah inti dari obrolan kita. Membedakan antara gaya personal kita dengan hasil nyata yang kita bawa untuk tim. Kunci dari kepemimpinan yang hebat itu ternyata fleksibel, dan ini bisa disederhanain jadi 3 langkah praktis. Pertama, ya kenali dulu gaya bawaan Anda itu apa. Kedua, coba deh pahami gaya orang-orang di tim Anda. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling jago, terapkan gaya kepemimpinan yang paling pas buat mereka. Ini bukan soal jadi bunglon loh ya, tapi soal gimana kita bisa beradaptasi biar semua tujuan tercapai bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari tantangan kepemimpinan fleksibel, terus kita cari tahu apa gaya kepemimpinan Anda. Habis itu, kita akan ukur efektivitasnya pakai grid efektivitas pemimpin. Dan terakhir kita gabungin dua konsep ini biar kita bisa jadi pemimpin yang lebih baik lagi. Siap ya? Yuk, masuk bagian pertama. Apa sih gaya kepemimpinan Anda? Anggap aja ini proses kita menemukan semacam kompas pribadi. Kompas yang nunjukin kemana arah kecenderungan alami kita sebagai seorang pemimpin. Jadi, kompas ini tuh dasarnya simpel banget, cuma ada 2 sumbu. Coba bayangin ya, garis horizontalnya itu nanya Anda lebih fokus ke tugas atau ke orang. Terus, garis vertikalnya nanya Anda itu pembawaannya lebih terbuka dan ekspresif, alias outgoing, atau lebih kalem dan tertutup, alias reserved. Nah, dari perpotongan 2 sumbu tadi, muncullah 4 area atau 4 gaya kepemimpinan yang unik ini. Ada dominan, influence, steady, dan compliance. Sambil saya jelasin, coba deh Anda kira-kira sendiri, kayaknya Anda paling sering ada di kuadran yang mana ya? Coba kita lihat detailnya. Kalau pemimpin gaya dominan, mereka itu dinamis, tegas, maunya komunikasi yang langsung ke intinya, nggak bertele-tele. Terus yang influence, mereka ini ceria, kreatif, senengnya diapresiasi dan ngobrol santai. Lanjut ke steady, tipe yang kalem, konsisten, mereka butuh kepastian dan kejelasan. Dan terakhir, compliance, si analitis yang perfeksionis. Nah, mereka ini butuhnya data akurat dan komunikasi yang profesional. Penting banget loh kenal ini semua sebagai langkah awal. Nah, tapi ini dia poin kuncinya. Tahu gaya alami Anda itu penting, jelas. Tapi, punya gaya tertentu itu nggak otomatis sama dengan punya hasil kepemimpinan yang bagus. Ini pemahaman krusial yang membawa kita ke model yang kedua. Model yang fokusnya bukan lagi soal Anda orangnya seperti apa, tapi dampak yang Anda hasilkan itu apa. Oke, sekarang kita pindah ke grid efektivitas pemimpin. Gini deh, kalau model yang pertama tadi itu ibarat kompas buat tahu arah alami Anda, anggap yang ini sebagai peta. Peta untuk mengukur Anda sekarang ada di titik mana dan harus jalan kemana untuk jadi lebih efektif. Jadi, grid dari Black dan Moulton ini sebenarnya mirip. Dia memetakan 2 hal. Perhatian terhadap manusia di sumbu vertikal dan perhatian terhadap tugas di sumbu horizontal. Bedanya, di sini ada skalanya, dari 1 sampai 9, dari rendah ke tinggi. Jadi kita bisa ukur seberapa intens perhatian kita ke 2 hal itu. Kita mulai dari titik paling bawah ya, 1,1. Ini yang disebut manajemen acuh tak acuh atau impoverished management. Posisinya ada di pojok kiri bawah. Artinya apa? Perhatian ke tugasnya rendah, perhatian ke manusianya juga rendah. Dua-duanya minim. Intinya sih pemimpin di sini tuh nggak mampu menyelesaikan tugas dan juga gagal membangun spirit tim yang bagus. Ini skenario paling nggak enak kan? Kerjaan nggak beres, tim juga nggak semangat. Oke, sekarang kita geser ke atas, angkanya 1,9. Nah, ini disebut manajemen perkumpulan atau country club management. Perhatiannya ke manusia tinggi banget, skornya 9. Tapi perhatian ke tugasnya rendah banget, cuma 1. Fokus utamanya pokoknya gimana caranya semua orang senang dan harmonis. Kadang pemimpin gaya influence yang gak seimbang bisa kejebak di sini nih. Akibatnya apa? Yaitu, fokus terlalu banyak ke relasi yang harmonis, tapi penyelesaian tugasnya diabaikan. Timnya mungkin asyik banget buat nongkrong, tapi produktivitasnya, ya gitu deh. Oke, sekarang kita balik total. Gimana kalau 9,1? Ini dia manajemen tugas.
Kebalikan sempurna dari country club. Perhatiannya maksimal ke tugas, tapi kemanusiaannya minim banget. Ini seringkali jadi sisi gelapnya gaya dominan kalau mereka lupa peduli sama timnya. Di sini, fokusnya terlalu banyak ke tugas, sampai mengabaikan moral dan spirit anggota tim. Target mungkin tercapai, tapi risikonya tim jadi burnout dan nggak termotivasi dalam jangka panjang. Terus ada nggak sih yang main aman aja pas di tengah-tengah? Ada, 5,5. Ini namanya manajemen jalan tengah atau middle of the road management. Mereka ini cari kompromi terus. Hasilnya cukup, memadai, tapi nggak pernah yang namanya luar biasa. Ini bisa jadi zona nyaman buat gaya steady atau compliance yang cenderung menghindari konflik atau risiko. Definisinya pas banget. Pemimpin yang nggak mendorong batas pencapaian sehingga kinerjanya ya rata-rata. Cukup baik tapi nggak akan pernah jadi yang terbaik. Akhirnya, kita sampai di tujuan utama. Puncak dari efektivitas kepemimpinan 9,9. Inilah yang namanya manajemen tim atau tim management. Skornya paling tinggi di kedua sumbu, 9 untuk tugas dan 9 juga untuk manusia. Ini adalah tujuan kita semua. Dimanapun gaya alami kita bisa sampai ke sini. Dan kalimat ini merangkum semuanya dengan indah. Pemimpin memberikan perhatian yang optimal pada penyelesaian tugas, sekaligus juga pada spirit dan motivasi anggota. Disinilah hasil kerja yang luar biasa dan tim yang super semangat bisa jalan bareng. Keren banget kan? Jadi, gimana cara kita menyatukan ini semua? Nah, kuncinya adalah menyambungkan kedua model tadi. Kita pakai pemahaman tentang gaya alami kita sebagai titik awal, lalu kita bangun strategi kepemimpinan yang sadar untuk membawa kita ke hasil yang lebih efektif. Dari gaya menjadi strategi. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di titik 1,1, kita gagal di dua-duanya. Sebaliknya, di titik 9,9, kita unggul di dua-duanya. Ingat, ini bukan soal mengubah diri Anda jadi orang lain, tapi ini soal perjalanan yang sadar untuk bergerak dari posisi Anda sekarang menuju keunggulan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah Anda tahu kompas gaya pribadi Anda dan melihat peta menuju efektivitas, pertanyaannya sekarang bukan lagi saya ini orangnya gimana, tapi saya mau bergerak kemana. Jadi coba pikirkan, apa satu hal kecil yang akan Anda lakukan besok untuk menggeser posisi Anda sedikit aja, lebih dekat ke titik 9,9.